Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ukhuwah. Alhamdulillah, ini yang sepuh juga masih bisa silaturahmi dalam rangka ukhuwah Islamiyah, thalabul ilmi. Itu diberi nikmat yang luar biasa. Salawat beserta salam, mari kita panjatkan kepada Allah supaya disampaikan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga umatnya sampai akhir zaman. Saya diminta dari salah seorang anggota Majelis Taklim As-Sakinah ini untuk berkenan menyampaikan materi. Alhamdulillah bisa luang waktunya, ya bisa dari sesuai dengan undangan dengan tema perjalanan ruh setelah mati. Kita kan selama ini jalan-jalan ya Bu ya, ada yang ke Bali, ada yang ke liburan kemarin itu, ada yang ke luar negeri, ya ada yang ke Swiss, barangkali ke Paris, ya pulang dengan membawa oleh ya. Nah tapi kita suatu saat juga akan mengadakan perjalanan. Kapan itu ruh kita akan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pada saat kita jalan-jalan, kita membawa segala bekal. Iya, kita ke Jogja, besok mau ke Jogja, kupatnya udah belum. Ya, keripik buat di jalannya, cemilannya sudah belum. Pakaiannya, dress code-nya apa? Ya, kemudian mau pakai sepatu apa? Kalau ke pantai, topinya siapkan. Kemudian kacamatanya dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah berpikir untuk persiapan pada saat perjalanan ruh kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Salah satu hadis dari Al-Bara bin Azib, beliau berkata, pada suatu hari beliau menemani Rasulullah saat mengantarkan jenazah, ternyata kuburnya belum digali. Akhirnya Rasulullah duduk menunggu kubur itu digali, menghadap kiblat, kemudian beliau menengadahkan ke langit, kemudian beliau menunduk lagi sampai 3 kali seperti itu. Bertanyalah sahabat tadi, ya Rasulullah, kenapa demikian? Kata Rasulullah, kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ista'id billahi min azabil qabri. Berlindunglah kalian semua dari azab kubur. Maka Rasulullah berdoa memohon perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Sampai 3 kali. Kita semua suka membaca itu ya di dalam tasyahud akhir ya, min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, itu doa yang sangat kita inginkan supaya kita minta diberikan perlindungan oleh Allah di azab kubur. Jangan sampai kita mendapatkan azab kubur. Ya, beruntunglah kepada kita yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kita ya dengan melalui para ulama ya. Maka disebut ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Karena apa? Menyampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi sampai ke kita. Padahal kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi kita merasa dekat dengan Rasulullah. Rasulullah seperti belahan jiwa kita. Saat kita disebutkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu saking apa? Saking dekatnya ya. Lidah kita itu sudah, lisan kita itu sudah mudah saja pada saat disebut nama beliau, nama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tanda
bahwa beliau itu ada di dalam hati kita, adalah kecintaan kita. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di barisannya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila terputus waktu dengan kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, maka turunlah malaikat yang membawa kain kafan dari surga dengan kamper dari surga. Jadi saat orang mukmin meninggal, ya, mau meninggal, itu turun malaikat membawa kain kafan dan kamper jenazah dari surga. Kemudian duduk sejauh mata memandang di dekat orang tersebut yang akan meninggal. Lalu datanglah malaikat maut alaihi salam. Siapa malaikat maut? Ijrail alaihi salam. Maka Ijrail duduk di dekat kepalanya. Seraya berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, wahai jiwa yang tenang. Ini kepada orang mukmin apabila meninggal. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju dengan ridho dan diridhoi menuju Allah. Kemudian ruh itu keluar bagaikan gemericik air yang keluar dari teko. Ya, gemericik air itu enak ya Bu ya? Enak. Sampai orang-orang itu di rumahnya saking enaknya air diperdengarkan ada taman yang ada air mancurnya, gemericiknya air itu membuat tenang. Ya. Beda dengan knalpot motor. Ngeng gitu kan. Enak nggak dengernya? Nah, enak, ternyata gemericik air itu diumpamakan seperti gemericiknya air keluar ruh itu. Ya. Kemudian ruh itu diambil oleh malaikat Ijrail dan tidak lama di tangan malaikat Ijrail kemudian ruh itu disimpannya di kain kafan yang sudah diambil tadi ya oleh para malaikat. Kemudian pada saat nempel itu ruh dengan kain kafan, maka menyebarlah bau wangi yang sangat harum. Ya. Bau wangi yang sangat harum seperti harum-haruman yang paling harum yang ada di dunia. Ya. Kemudian para malaikat pada saat ruh itu diambil, ya, diangkat ke langit, maka para malaikat yang ada di antara langit dan bumi, ini di antara langit dan bumi ini penuh malaikat, Bu. Malaikat itu nur ya, cahaya, sehingga nggak kelihatan nih di sini banyak para malaikat. Karena cahaya, ya. Ini banyak ini para malaikat. Malaikat yang ada di antara langit dan bumi. Akan ampunan kepada Allah. Mendoakan Bu, dari sini saja ya Allah, itu ruh itu lewatnya. Kata penjaga-penjaga langit, pengen dilalui oleh ruh yang berbau harum. Saat diangkat ini ruh siapa yang wangi sekali baunya? Kata malaikat, ini adalah ruh si Fulan bin si Fulan. Karena namanya kan hampir ya, karena banyak ya. Jadi namanya si Fulan bin si Fulan. Alias, nah ini alias Bu. Alias ini teh orang tukang sedekah, makin harum. Kata malaikat, yang ini mah tukang menghibur orang lain, yaitu orang saudaranya. Jadi senang apabila saudaranya senang. Ayah lo gitu ya? Iya, menyenangkan saudaranya itu senang gitu ya. Oh, dia tukang menyenangkan saudaranya. Akhirnya setiap kebaikannya disebut oleh malaikat, maka semakin harumlah ruhnya. Hingga di pintu langit disambut itu ruh. Ingin yang penjaga langit itu, ingin ruh itu lewat dari pintu yang dia jaga. Di sini saja ya Allah. Kata yang sebelahnya, di saya aja ya Allah. Ingin semuanya dilalui oleh jenazah tersebut. Ya. Kemudian dihantarkan dari langit pertama ke langit kedua, terus sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh Allah berfirman, catatkanlah amalnya di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum. Ya, tidak ada dalam surat Al-Mutaffifin. Ya. Yashhadu bimuqarrabunnya. Nah, ini oleh Allah yashhaduhul muqarrabun. Oleh Allah disuruh di catatannya tuh, catatan amalnya tuh dicatat kemudian disimpan di
Illiyin namanya. Ya. Wa ma adraka ma illiyun, kitabum marqum yashhadul muqarrabun. Jadi illiyun itu adalah satu tempat catatan amal yang tinggi di dekat Allah Subhanahu wa taala. Makanya suka ada yang doa mudah-mudahan diterima amal ibadahnya dan didekatkan ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita suka mendoakan ya kalau ada yang meninggal. Diterima amal, diterima sampai ke langit ya. Catatan amalnya disimpan di mana, Bu? Di illiyun. Ya di illiyun ya. Ya Allah, sampai situ aja kita tuh apa ya, Bu? Yang nanti kita tidak hanya orang beriman ya, Bu ya. Ada juga orang yang fasik nanti perjalanan ruh ini, karena semuanya tidak beriman semua kan? Tidak beriman semua. Ada juga yang fasik, yang durhaka, yang tidak mengimani Allah, ya, tidak menyembah Allah sebagaimana mestinya. Kemudian firman Allah, kembalikanlah ruh itu ke jasadnya. Ya, dikembalikan ke bumi lagi, Bu. Kembalikan ruh ini ke jasadnya, karena aku berjanji kepada ruh ini, ya. Darinya aku menciptakan, darinya pula aku akan mengembalikan, dan darinya juga aku akan membangkitkan. Maksudnya awalnya dari tanah, kemudian kembali ke tanah, dan dari tanah itu nanti dibangkitkan kembali. Ya, itu janji Allah, maka ruh itu dikembalikan kepada jasadnya. Maka jasadnya itu akan terbangun, Bu. Dia mendengar bunyi sandal srek, srek, srek di atas kuburannya yang terakhir. Dia mendengar, ya, orang-orang yang kembali ke rumah masing-masing itu sandalnya. Srek, srek, bunyi sandalnya itu terdengar. Kemudian datanglah dua malaikat. Datang dua malaikat yang sangat sangat bentakannya itu sangat keras, ya, melebihi bunyi petir. Bu, kalau petir teh geruduk dar gitu ya. Sering ya sekarang ya di Kuningan. Itu kita tuh asa gemetar ya, kadang-kadang ditutup gitu. Ini Bu sudah sendiri di dalam kubur, nya gelap, culang cileng, teu aya nu ngarencangan, bohong anu sehibut pemati tuh. Suami mati mau nggak nemenin di dalam kubur? Nggak ada yang mau. Pulang ya kan? Setahun 2 tahun nikah lagi, lupa deh, ya kan? Nah ini. Jadi setelah malaikat itu menanyai man robuka, itu betul, Bu, ada. Cenah urang ngapalkeun bae man robuka Allah. Mana buyuka Muhammad, ya. Maka kita buka Al-Qur'an, itu bukan hanya dihafalkan. Bujang-bujang sok ayeuna ulangan. Ulangan urang ngapalkeun. Aya guru galak, jawab, udah hilang semua kan? Pas bubar. Kebayang ini malaikat yang bentakannya bagaikan petir, ya. Man robuka, karena setiap 5 waktu kita mengucapkan itu, ya Bu, ya, setiap 2 rakaat kita syahadat. Berapa kali? Itu 17 waktu. Kalau 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, belum sholat sunnahnya, belum. Ya kalau dihitung-hitung, lisan kita sudah terbiasa dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sebelum meninggal diperdengarkan. Mulai dari lahir ngek, budak itu diperdengarkan sebelah kanan, diperdengarkan sebelah kiri juga sama. Pas meninggal juga sama, Bu, ada yang ditalkinkan, ya. Sebelum nyawanya terputus itu anaknya, entah suaminya atau istrinya itu ya mendengarkan di telinga kanannya. La ilaha illallah. Kata-kata terakhirnya juga itu, ya. Maka bisa menjawab pertanyaan munkar dan man rabbuka Allah Subhanahu wa taala. Siapa Tuhanmu? Siapa nama laki-laki yang menyebarkan, ya, yang engkau kenal untuk menjadikan petunjuk? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu. Jadi anu nuntun orang bisa kenal Allah nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu aya nama lain, ya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa kitabmu? Apa yang kau tahu? Kenapa engkau bisa tahu itu Nabi Muhammad? Karena kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kita mengaji, kamajis taklim. Insya Allah yang diperdengarkannya adalah pengenalan. Mengenal kita Allah, mengenalkan kita kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran yang selalu dibaca-baca. Insya Allah malbir. Karena Allah akan meneguhkan, ya, akan meneguhkan apa yang sudah kita yakini. Dalam surat Al-Ibrahim, dalam surat Ibrahim ayat 27. Kalau Ibrahim nggak pakai al, maaf. Surat Ibrahim Yunus itu nggak pakai al. Ayat 27. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Shadaqallahul azim. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia. Ucapan yang teguh itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Teguh ya. Di dunia insya Allah tebire moal tiasa diendag-endag ya bagi orang yang beriman. Mangga ulun. Dilanjutkan Bu. Lalu ayat itu berkata sesuai dengan apa yang ditanyakan. Man rabbuka Allah, man nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kita buka apa Bu? Al-Qur'an ya, karena memang kesehariannya itu. Jadi kalau kesehariannya itu ya itu yang diingatnya. Ya. Kayak orang pikun, kalau kesehariannya dia macam-macam ngomongnya itu keluar tuh begitu, ya. Orang pikun atau orang yang latah. Bu pernah dengar orang yang latah? Kalau dalam benaknya dia itu orang yang sering mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, upami kasandung teh, tersandung. Astagfirullah atau innalillahi. Tapi kalau mulutnya kotor, kesehariannya memang kotor. Jadi nu keluar teh naon? Anu sing pirintil, ya kan? Yang kotor gitu kan? Kalau tersandung atau di terwasna itulah. Apalagi nanti di alam barzah, ya. Ditanya malaikat teh aya heureuyna, teu aya seurina, ya. Tapi insya Allah Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Yusabbitu dengan kata-kata yang teguh, kata-kata moal biret gitu ya. La ilaha illallah. Kemudian terdengar suara penyeru dari langit. Setelah menjawab dengan benar, ada suara dari langit. Sodaka. Benar, itu hambaku. Kata-kata hambaku adalah benar. Pernyataan hambaku adalah benar. Maka Allah berfirman, gelarkanlah karpet dari surga. Orang digelar Bu, tikar karpet dari surga yang penuh dengan keharuman. Kemudian apa? Perlihatkan kepadanya neraka dan surga. Maka ditinggali ke neraka teh Bu. Aduh siunnya. Dulu katanya kalau engkau tidak beriman, engkau akan masuk ke sini. Tapi ternyata nerakanya ditutup, kemudian pintu surganya dibuka. Ada bolongan Bu menuju surga. Maka diperlihatkan. Kemudian dia sangat gembira. Ya Allah, kok indah sekali, senang sekali, banyak kenikmatan. Maka aku ingin segera ke sana. Tapi firman Allah, janganlah engkau ke sana sekarang. Tunggulah sampai hari kiamat. Menunggu Bu. Di piwaran, coba unggal dinten teh ditinggalikeun tah si pantos surga teh. Kantong ngadungu surga teh sampai wanginya itu sampai ke kuburannya. Ya, sampai ke barzahnya. Maka suka ada orang yang meninggal harum kuburannya. Ya, suka ada itu diperlihatkan oleh Allah. Orang yang sudah puluhan tahun meninggal, kemudian dibongkar, ada yang masih utuh. Ya, ada itu. Bukan hoa. Betul ada. Kemudian wangi harum semerbak. Karena apa? Tiap pagi dan sore dibukakan pintu surga untuknya.
Aroma surga itu luar biasa wangi. Ya pasirnya saja kan, tanahnya saja jadi ja'faron surga itu. Letaknya jadi ja'faron. Ya, ja'faron itu apa? Bibitnya minyak wangi. Ini harum-harumnya surga itu masuk ke dalam barzah. Dia duduk, kemudian ada orang yang datang, cantik, ganteng banget ya. Indah banget wajahnya, senyum, pakaiannya sangat bagus, harum sekali. Sampai dia mengatakan, siapa kamu? Melihat wajahmu, kayaknya engkau adalah orang yang baik, yang akan memberikan kabar baik. Maka orang tersebut mengatakan, aku adalah amalmu waktu di dunia. Ya, maka ditemani oleh amalnya yang baik. Ya, amalnya yang baik itu akan menemaninya waktu dikubur. Itu luar biasa. Dia akan memberikan kabar gembira karena orang yang kan wajahnya udah kelihatan, orang yang memberikan kabar gembira dengan orang yang memberikan, iya kan Bu? Manusia aja di dunia nih datang, cerah kan wajahnya, kita ikut gembira, tapi ngelihat Hasem gitu kan wajahnya udah cemberut, jamedut, apalagi mulutnya dengdek sabelah. Udah, aduh ini wajah Hasem kumaha ya. Nah, di balik itu pasti ada kabar yang tidak enak. Tapi ini lihat wajahnya aja udah mencerminkan orang yang akan memberikan kabar baik, kabar gembira. Ya, ini kita ditemani oleh orang yang sangat menyenangkan. Itulah ya pintu surga itu dibuka setiap pagi dan sore itu. Pagi dan sore ditinggalkan pantau surga, aduh kangen pengen ke sana. Tapi di sini juga udah nikmat, dilapangkan kuburnya, diberikan kenikmatan Allah. Allah dibalas di kubur ada, Bu. Nah, makanya ini ada 3 sesi. Jadi sesi pertama perjalanan dulu ruh menuju mati ya di dalam kubur. Nanti ada juga balasan di dalam kubur itu apa saja. Kemudian menuju akhirat, nanti itu juga ada alam-alam yang harus dilalui di akhirat ya. Sampai akhirnya finalnya adalah surga dan neraka. Jadi itu to be continue. Maka saya akan batasi di sini hanya prosesnya kematian antara ruh orang yang beriman dan ruh orang yang durhaka. Demikianlah perjalanan ruh orang yang beriman ya, di mana Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan ya. Ai nyeri kumaha cenah nyeri, insyaallah nyeri masami. Tapi mudah ya, dipermudah. Kata tadi bagaikan air yang gemerincik yang keluar dari teko ya kan, disambut ku malaikat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Enak, malaikat juga menyerunya ya. Kemudian mengantarkannya juga disambut oleh malaikat yang penjaga langit ya kan. Didoakan oleh para malaikat langit, antara langit dan bumi dan penduduk langit didoakan. Luar biasa ya Bu ya. Senang nggak Bu? Senang luar biasa. Maka itulah ya orang-orang yang beriman. Atau kumaha cenah kan punya dosa, Allah hapuskan, Allah ganti dosa-dosanya. Dipandi doakan oleh para malaikat. Didoakan juga oleh orang mukmin dan mukmin. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani wali jamil muslimina wal muslimat. Itu didoakan orang muslim dan muslimat itu setiap saat oleh rekan-rekan kita. Jadi intinya adalah tauhidnya ada di dalam dada atau ada kesalahan-kesalahan Allah mudah-mudahan ampun. Ya karena Allah Maha Pengampun. Nah, itu orang yang beriman. Kemudian bagaimana kalau perjalanan ruh orang yang durhaka? Ya. Sesungguhnya orang yang durhaka, orang yang fasik, jika ia terputus kehidupannya dari dunia menuju akhirat, maka datanglah malaikat yang membawa kain kapan dari neraka yang kasar. Membawa kain kapan yang kasar yang berasal dari neraka. Maka duduklah dia sejauh mata memandang, kemudian datang malaikat Ijrail, malaikat penyabut nyawa, yang tugasnya mencabut nyawa, datang duduk di dekat kepalanya, dan dia menamparnya, ditampar Bu, cepet, keluar si roh, ujek sudah keluar si. Wahai ruh yang durhaka, keluar kamu, keluarnya bahkan bagaikan air yang gemericik Bu. Keluarnya itu bagaikan kail pengait daging. Ibu pernah lihat ke pasar? Kail pengait daging yang keseluruhannya itu duri. Ya, bagaikan kail pengait daging yang banyak durinya, kemudian dikaitkan ke bulu domba yang basah, kemudian ditarik seperti itulah. Ya, seset, nyeri.
Keluarnya tuh seperti itu. Setiap urat-uratnya terputus. Kalau tadi bagaikan airnya gemericik, bagaikan kail pengait daging yang banyak durinya yang dikaitkan ke bulu domba. Ini sepertinya ya, umpamanya seperti itu. Ya, seperti itu. Dicabokkan ku malaikat, keluar mana? Keluar si roh. Keluar roh yang durhaka. Boro-boro disambut ibu. Eta malaikat yang ada di antara langit dan bumi. Karena di antara langit dan bumi ada malaikat. Dan malaikat yang penjaga langit semuanya berdoa. Ya Allah, jangan engkau lewatkan ruh itu ke kami, ditutuplah pintu-pintu langitnya, didaplek pada ditutup untuk malaikat alim. Ya, alim melalui itu. Maka saat ruh itu ada di genggaman Israel, maka segera ya Israel tidak melama-lamakan, segera disimpan di kain kafan yang berasal dari neraka tadi. Pada saat nempel, breng sanes harum, bau bangkai, bau yang sangat busuk ya, yang pernah ada di muka bumi, yang sangat busuk. Maka para malaikat bertanya, ruh siapakah ini? Ini adalah si Fulan bin si Fulan. Saat disebutkan Fulan bin Fulan, kemudian aliasnya, alias itu nama non namina teh. Apa amalnya yang buruk ya? Ieu teh si tukang palak teh. Ieu teh si tukang judes teh. Ieu teh si tukang anu ngamusuhan tetangga. Ieu si tukang bla bla bla, disebutkan semua amal buruknya. Setiap kali disebutkan amal buruknya, maka baunya bertambah. Abayang ibu, kita kalau membawa makanan yang bagus dihias, yang wangi, kira-kira gimana? Dengan dua tangan, ya kan? Dengan dua tangan berada di bawah dada kita, ya kan? Di dada kita gitu. Tapi kalau membawa bangkai, ibu seperti itu enggak? Tidak. Kalau membawa bangkai mah dijiwir, udah dijiwir dikatukankan, kemudian kita menutup hidung, seperti itu kalau membawa bangkai. Ini yang baunya luar biasa, dibawa malaikat juga semuanya pada buang muka. Dan tidak ada yang mendoakan, ya, malah berdoa supaya tidak melalui dia, pintu langit ditutup. Kemudian Allah berfirman, masukkanlah amal catatannya ini ke sijjin. Kalau tadi di Iliyin, tempat yang sangat tinggi, didekatkan, dijaganya oleh malaikat muqarrabin. Nah sekarang itu lemparkan catatan amalnya di sijjin. Di sijjin itu adalah di bawah tanah yang paling dalam. Kemudian ruhnya itu lemparkan ke jasadnya, kata Allah. Dilemparkan dari atas, bu, koleang. Ibu pernah mimpi nggak, bu? Mimpi jatuh. Kumaha bu mimpi jatuh, bu? Koleang, koleang, aduh, sieunnya punya. Ini dalam Al-Quran ya. Ini ada dalam Al-Quran surat Al-Hajj, bu. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatahtafuhu thairu aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Shadaqallahul azim. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang sangat jauh. Ya Allah, dilemparkan di atas dari langit, geluwer, disambar ke burung, atau diterbangkan oleh angin. Ini seumpamanya. Aduh, ngoleang disambar burung gitu ya. Ini dalam surat Al-Hajj, seperti itu sengsaranya itu ruh. Masuk lagi ke sajadnya, blak, ke jasadnya dibaledogen, maka jasad itu akan bangun dan malaikat datang. Dia mendengar bunyi sandal, krek krek krek, bunyi sandal yang ada di permukaan kuburnya itu. Ya, bunyi sandal terdengar. Kemudian datanglah dua malaikat yang menggelegar suaranya, man robuka, man nabiyuka, ma kita buka. Man robuka, datara disebut Allah teh. Nggak tahu saya. Ya. Setiap nggak tahu digendir, ya. Kemudian Allah berfirman, ini adalah pendusta, ya.
hambaku ini adalah pendusta. Maka bukakanlah untuknya pintu neraka. Jadi dibukakan di kubur ke pintu neraka, bukan masuk ke nerakanya, baru lubang menuju neraka. Pas dilihatkan kumaha sieuna eta ya. Pas dibukakan takut. Bau busuk juga Bu keluar. Itu neraka itu bau busuk Bu. Busuk orang-orang yang pezina katanya keluar dari kemaluan orang-orang yang pezina. Bau nanah, bau darah itu luar biasa. Bau hanyir, bau bangkai dan sebagainya. Bau-bauan yang sangat bau yang kita temui ada di dunia itu ayat. Maka suka ayat ini kuburan bau bangkai ya, lalat hejo sing gerenyem ya. Nah, itu mah tos tangtos ya Bu ya. Namanya bangkai, namanya juga ya, namanya mayat kan bangkai. Kemudian disimpit sampai tulang-tulang rusuknya bersilangan. Disimpit oleh bumi sampai tulang-tulangnya bersilangan. Kemudian datang dua malaikat tadi bertanya, ngebentak ya. Dan setelah ditanyai tidak bisa menjawab, maka datanglah seorang. Deglag seluruh tubuhnya itu dipenuhi dengan nanah dan darah. Bisulan borokan, pakaiannya compang-camping. Semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Maka orang tersebut gemetar. Siapa kamu? Kok kamu lihat wajahnya adalah orang yang tidak baik? Kemudian orang tersebut yang datang dengan pakaian yang bau, pakaian yang compang-camping mengatakan, ini adalah amalmu waktu di ayah hade nageningannya. Amal waktu di dunia nanti diserupakan dengan orang yang mendekatinya. Kemudian orang tersebut buta, tuli, bisu, setelah mengatakan bahwa aku adalah amalmu waktu di dunia. Nggak ada bagus-bagusnya, ke tetangga tukang julid, ya kan? Ya, pembantu julid, koret gitu kan. Suudon ya. Sering orang yang banyak sakit hati, komentar-komentarnya selalu menyakiti orang lain, mepeh gitunya. Ya, kata-katanya bagaikan sengatan, ya tawon gitu kan. Kemudian dari tangannya juga jahat, mengambil hak orang lain, nggak ada bagusnya. Udah gitu tidak pernah menyebutkan la ilaha illallah karena tidak beriman kepada Allah. Maka orang tersebut dia dipukul oleh amalnya sendiri, membawa godam Bu. Di godam itu sampaikan menjerit ya. Menjeritnya maratan langit, ngoceh maratan jagat, tapi tidak terdengar oleh jin dan manusia, tapi seluruh alam ini mendengar jeritannya. Maka suka ada yang kuda meringkik gitu ya. Itu adalah sedang di azab kubur. Suka kan Bu mendengar kuda tadi suka ngeringkik gitu di dekat kuburan suka ngeringkik karena apa? Ada orang yang sedang disiksa kubur ya. Itu semua mendengar kecuali oleh jin dan manusia tidak terdengar. Kalau Rasulullah mendengar Bu. Maka Rasulullah mengatakan seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, maka aku akan minta kepada Allah untuk kamu bisa mendengar jeritan yang ada di kubur. Jadi siksa kubur itu hak, betul ada ya. Tapi saya tidak akan menyatakan di sini tentang siksa kuburnya karena bermacam-macam sesuai dengan amal. Saudaraku, maka itulah ya perjalanan ruh. Ya, jadi kita sendiri jadi saksi loh terhadap amal kita. Jadi bukan orang lain, kita aja menjadi saksi amal kita. Coba nurari kita suka ngomong, udah itu salah, gitu kan? Karena diri kita menjadi saksi kata Allah dalam surat Al-Qiyamah ya, ayat 14 sampai 15. Ya, surat Al-Qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Balil insanu ala nafsihi basyira walau alqa ma'adira. Ya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasan. Tapi mulutnya mada meureun da abdi kieu teh karena ieu, abdi kieu karena ieu. Tapi dia sebetulnya jadi saksi atas amal dirinya sendiri. Itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Perjalanan ruh, mudah-mudahan kita termasuk ruh yang mutmainnah, termasuk ruh yang mutmainnah, yang sudah tenang ya, sudah tidak lagi diberati oleh harta, anak, cucu, ya kan? Jadi tenang, udah siap menghadap Allah. Maka banyak orang yang kenapa diperlihatkan surga pada saat ini diperlihatkan Bu. Pada saat sakaratul maut itu sakolepat diperlihatkan
tersenyum. Ya banyak orang yang meninggal tersenyum. Karena apa? Sepintas itu diperlihatkan. Ya, sepintas sebelum ini diperlihatkan. Sekorepat gitu diperlihatkan. Sehingga ada orang yang mohon jasad namanya hancur gitu kan. Para mujahid itu di Palestina saya lihat banyak banget ya YouTube-nya. Ininya hancur, wajahnya itu tersenyum sampai giginya kelihatan. Sampai begini. Karena apa? Diperlihatkan kepadanya syurga. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman ya. Orang-orang yang beriman, kemudian kelak juga di hari kebangkitan juga kita digolongkan dengan orang-orang yang beriman ya. Mudah-mudahan sampai nanti berkumpul akhirnya finishnya dalam surga Jannatun Naim. Itu saja dari saya. Barangkali biasanya ada tanya jawab nggak? Atau sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu MC. Iya. Dikubur itu adalah pertanda, kriteria. Kalau dikuburnya nikmat, insya Allah kesananya akan nikmat. Maka disebut fitnah. Ya, fitnah, ujian. Ujian terakhir tuh Bu, fitnah kubur itu. Ya, jadi kalau dikuburnya diperlihatkan neraka ya nanti kesananya seperti itu. Kalau dikuburnya diperlihatkan surga, maka akhir hidupnya adalah kesana. Tapi tetap ada tahapan-tahapan di mana ada hari berbangkit. Ya, nanti ada hari kebangkitan yaitu hari kiamat. Yakinlah hari kiamat itu nanti itu sesi lagi Bu, karena kiamat lagi satu pertemuan gitu ya. Kemudian surga neraka itu pasti ada ini lagi. Tapi yakin bahwa kubur itu adalah apa ya? Pertanda ya. Di kubur itu adalah pertanda kemana dia akan pulang nantinya. Kemana dia akan dikembalikan. Ya, tempat nikmat atau siksanya itu di sana. Ya. Karena di kubur sendiri ada siksa di dalam kubur, ada. Jadi tidak hanya tidur kemudian nunggu ya hari kiamat, tidak. Tapi prosesnya di sana ada Bu, balasan-balasan yang disebut dengan azab kubur dan nikmat kubur. Jadi ada adab kubur dan nikmat kubur. Pasti ada. Kenapa orang diadab? Pasti ada kaitannya dengan waktu dia di kehidupan di dunia. Ya. Jadi maka ya mumpung ada di dunia, kenapa kita harus bersiap-siap? Kenapa kita harus membawa bekal yang banyak? Kenapa kita harus menghisab diri? Dalam artian sebelum dihisab nanti kita mempersiapkan diri untuk mendapatkan nikmat dari Allah. Betul bahwa sebetulnya bukan amal yang memasukkan kita ke surga, betul. Tapi rahmat Allah. Tapi rahmat Allah datangnya adalah dari keridhaan Allah. Keridhaan Allah datangnya dari amal soleh. Kalau kita beramal soleh, mudah-mudahan Allah ridho. Kalau Allah ridho, Allah memberikan rahmat. Kalau Allah memberikan rahmat, insya Allah ke surga. Jadi jangan beramal katanya mengharapkan surga. Tidak demikian. Beramal mengharapkan ridho dari Allah. Itu berkaitan ya. Berkaitan dengan kehidupan di dunia. Ya. Cenah kumaha lamun jasadnya kan hancur, misalkan dibom, nggak ada jasadnya, nggak dikubur, kan hancur bulat-balik kemana-mana gitu ya, atau yang tenggelam, atau yang dimakan binatang misalkan, ada kan yang mati dimakan binatang? Kumaha, apakah dia itu mengalami azab kubur? Betul, mengalami, karena alamnya disebut alam barzah. Disebut apa tuh? Alam barzah. Mana menanti. Ya, menanti sampai kiamat. Ya, itu barangkali Bu. Ya. Enggak kedengaran ya? Ya. Orang tuanya mukmin apa? Mukmin. Karena itu basicnya itu. Anak-anaknya soleh, orang tuanya kurang.
Ya. 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 Ya, sebetulnya peristiwa ruh itu adalah Allah, rahasia Allah. Tapi kenapa kita mendidik anak-anak kita seperti Luqmanul Hakim? Supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang tidak musyrik, anak yang mendirikan sholat muqimah sholat wa min dzurriyyati, kan itu ya. Ada yang doa ya, anakku la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Karena apa? Justru kita kepada anak-anak itu mendidik supaya meringankan kita. Karena ada di antara ya penghafal Quran itu contohnya orang tuanya kurang bisa baca Quran, misalkan karena keterbatasan dulunya ngaji waktu kecilnya dan sebagainya, baca Qurannya kurang benar, tapi dia tidak mau seperti itu anaknya, maka disekolahkan ke tempat yang betul-betul bisa mempelajari Al-Quran, bisa hafal Al-Quran. Itu nanti ada syafaat. Di situ ada syafaat, Bu. Syafaat itu dari mana saja? Ya dari anak yang penghafal Al-Quran, itu akan memberikan syafaat kepadanya. Maka ada di antaranya waktu dikubur, itu ada seorang yang waktu dikubur, dia duduk dengan tenang, mengambil buah-buahan yang sangat ranum. Waktu Isra dan Mi'raj Rasulullah pernah melihat, ya Jibril, siapakah itu? Ada orang-orang waktu dikuburnya mengambil buah-buahan yang sangat ranum, kemudian memakannya dengan nikmatnya. Itu adalah orang tua yang anak-anaknya mendoakan. Doa dari anak-anak yang soleh. Anak-anak soleh pasti mengerjakan amal soleh. Nggak mungkin tidak mengerjakan amal soleh kan? Anak-anak yang mengerjakan amal soleh kemudian mendoakan orang tua. Belum lagi doa-doa dari teman sejawat, dari keluarga, ya kan, dari orang-orang yang kita tolong misalkan. Ya, dari malaikat-malaikat yang mendoakan, ya. Nah ini, ada yang sengaja malah mengirim, ya kan, dari rekan-rekan doa kepada Allahumma firlahu war. Itu terus sepanjang dia, makanya seperti panjang umur, walaupun sudah ratusan tahun, banyak yang mendoakan Kanjeng Nabi kan, ya, banyak yang mendoakan para wali, ya, sampai ada yang ke makamnya ziarah kemudian mendoakan. Itu luar biasa, tidak terputus itu doanya. Maka kita berharap dari doa-doa itulah, ya, bagi yang amalnya kurang baik, ya bagusnya emang taubat. Nomor satu adalah memang fokus kepada diri sendiri. Amal ini nanti kita yang akan menghadap Allah itu sendiri, tidak ditemani oleh siapa pun. Walaupun berdekatan kuburnya mau saling toong, semuanya akan menghadap Allah, itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Beruntunglah bagi orang-orang yang memiliki anak yang soleh. Karena apa? Itulah ladang syafaat kita kelak di dunia ataupun di barzah atau di alam akhir. Itu barangkali, ya. Maka takutlah bagi orang yang memiliki anak yang udah mainannya nggak benar gitu ya Bu, kata-katanya yang keluar juga bukan hal-hal yang betul gitu ya, konsumsinya bukan juga yang halal. Takutlah kita, karena disuruh oleh Allah, takutlah kamu, ku angkusakum ahlikum nar, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Ya, sudah 2 pertanyaan. Boleh? Bijaksini. Gimana orang tua yang kurang bijaksana dalam hal apa contohnya? Tapi orang tua itu sebetulnya karena rasa kasih sayang kepada anak. Sebetulnya bukan karena dia benar atau salahnya, tapi karena kasih sayang kepada anak. Kadang-kadang dibelaan lain gitu. Bios anak itu bengal gitu, dibelaan karena itu kasih sayang seorang ibu itu begitu. Ya, padahal dalam hati kecilnya ingin anak itu betul, ya, anak itu benar. Itu dalam nuraninya semua orang tua seperti itu. Kurang bijaksananya barangkali tidak memberi menganaktirikan atau gimana nih? Ibunya anaknya banyak, tapi nu dibelaan gitu, bukan atau gimana?
Takut ya. Iya, betul Bu. Kalau di usia anak masih balita masih bisa dilindungi ya, maksudnya masih bisa itu etah itu. Tapi kalau setelah balik itu sulit. Maka ada nyanyian dulu mah. Non belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, ya kan? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Gak ada tapaknya. Walaupun orang tua, nah begini-begini itu susah. Karena sudah besar. Sudah tidak bisa lagi. Sulit. Bagaikan mengukir di atas air. Ya. Jadi seperti itu ibu itu membela sebetulnya bukan karena benar dan salah. Saya yakin. Tapi karena nggak mau ribut. Biasanya orang tua begitu. Terus entong ribut dibelaan tuh bukan karena benar dan salah. Karena seorang ibu nanti ngalamin. Bagaimana anak-anak ini berantem misalkan. Yang ini berantem dengan ini. Ibu itu inginnya semua damai. Nah hasil ngabelaan anu salah. Mungkin dia panggalakna. Pangbengalna. Dibelaan tuh bukan karena dia panggalakna, pangbenarnya kemudian dia membela itu. Bukan. Supaya tidak ada permusuhan gitu. Lamun ngabela anu ieu mangke nu galakna pasti akan mengintimidasi begitu. Itulah seorang ibu, sulit untuk dimengerti. Ya, kadang-kadang da kajenting bengal ge, ih anak mama we anak mama. Si raja, ya kan? Anak mama, si raja ya. Coba lamun meninggal atau apa pasti nu nyimpang yang cirikan mimitinya adalah ibunya. Ya, walaupun terlepas ya daripada dia itu bengal atau tidak. Jadi ibu jangan iri. Alhamdulillah kalau ibu misalkan punya saudara, ibu termasuk orang-orang yang baik ya. Alhamdulillah orang yang baik itu adalah apa? Wa ibadur rahman ladina yamshuna 'alal haud. Wa ibadur rahman apabila ada yang mengatakan kata-kata yang kurang baik, qalu salama. Dia mengatakan atau menjawab dengan penuh keselamatan. Dalam artian gini, ari nu bager mah dicariosan jelek ge, ngademin aja gitu. Disia-sia ge. Tapi kalau anu temperamen, tekenging kasinggung saka dik. Nah, jadi seorang ibu tuh di situ, mungkin dia ngebela ini tuh bukan ngebela supaya repeh. Da percuma, makanan enak gitu. Ya, jadi ada sisi lain yang kita tidak mengerti kadang-kadang. Ongkoh koret, tapi justru dia yang disayang. Karena apa? Lamun teu disayang, dia teh akan dimusuhi oleh semua orang. Lamun teu indung narek saha deui. Tahu. Itulah orang tua. Ya. Kalau tidak disayang oleh dia siapa? Lagi karena perangainya yang buruk, orang-orang jadi buruk terhadap dia. Itulah kasih sayang orang tua itu begitu. Ya. Jadi ya anak-anak jelek juga disayang aja. Minta dikasih gitu. Padahal orang teh pelit gitu. Dikasih saja. Itulah orang tua. Cakap. Ya yang penting kita saudaranya yang merasa sudah baik doakan. Ya, doakan, kemudian pahami, doakan orang tua itu wajib, Bu. Terlepas dia ngebela siapa, tapi hormat kita kepada orang tua adalah satu kewajiban. Wajib hukumnya. Tidak boleh kita karena orang tua begitu, kitanya tambah jelek daripada yang jelek itu. Ada yang orang tua digugat, ya sampai ke pengadilan, diusir dari rumah, naudzubillah min dzalik, itu hilang pintu surga itu. Karena salah satu pintu surga adalah orang tua, terutama ibu. Ya, maka ada yang menangis itu gara-gara ibunya meninggal. Ibunya meninggal menangis. Katanya, ya Ustadz kok nangis sampai segitunya? Karena satu pintu surga sudah hilang. Jadi kalaupun ibunya ibu ini ya membela, udah biarkan saja. Yang penting dianya selamat, dianya tidak jantungan, ya kan? Dianya iya kan? Orang tua tinggal dilayani oleh kita, kemudian dihormati, ya diberilah pada saat kekurangan, dilindungi pada saat sakit, dan ya itu jangan sampai melihat pembelaannya itu. Karena itu tidak dihitung amal, Bu. Tapi yang dihitung amal adalah santun kita kepada orang tua.
Ada lagi Bu? Sampai jam berapa kita? Masih ada waktu kan? 5 menit lagi boleh. 2 pertanyaan lagi barangkali. Ada. Ya. Mangga Mimi. Mimi. Mangga. Mimi Haji Pak, Ibu Mimi. Ya. Hamba Allah, walaupun dosanya sepenuh langit dan bumi, itu akan hilang betul dengan taubat. Taubat. Kan beristighfar. Maka di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Barang siapa yang meminta Allah berikan, barang siapa yang meminta ampun Allah ampuni. Walaupun dosanya sepenuh langit dan bumi. Tapi intinya satu, orang tersebut minta ampunan kepada Allah. Ya. Yang menghapuskan dosa adalah istighfar. Minta ampunan kepada Allah. Aing teu minta ampun mah asa aing bener wae ya Bu kata eta mah Allah yang Maha Pengampun ya. Allahu a'lam bishawab. Karena itu udah masalah ruh. Tapi yakinlah Bu, karena umat muslim itu punya harapan. Atau udah saya belum bisa menjaga lisan, kadang-kadang lisan celetuk nyakitin orang, padahal udahnya nyesel. Ih, ini tadi saya nyesel nyakitin orang itu ya. Itu di luar kendali misalkan, minta ampunlah kepada Allah. Kemudian ada maaf-maafan, kita diberikan tuh waktu. Maaf-maafan sesama. Kita berjabat tangan, morolog, cenanya dosa tehnya. Iya. Dengan berjabat tangan itu morolog dosa. Kemudian ada tamu datang ke rumah, kita persilahkan ya, dijamu dan sebagainya. Pada saat kamu keluar, itu membawa bala. Balai-balai teh luar kan, kejelekan-kejelekan keluar tuh banyak banget ya. Malah minta ampun kita kepada Allah itu di setiap sholat ya. Ada momen minta ampun kepada Allah di situ. Maka betul umat muslimin katanya dosa-dosanya yang menggunung itu banyak dihapus ya, banyak dihapus oleh doa kita, oleh doa orang-orang muslimin dan muslimat, oleh anak-anak, oleh amal. Ada amal yang penghapus dosa. Apabila kamu bersalah, maka iringilah dengan perbuatan baik. Oh, saya tadi bersalah, infak misalkan. Untuk menghapuskan dosa, minta kepada Allah. Ya, tidak harus di medsos, ya, karena doa itu bisa kita langsung kepada Allah tanpa harus ke medsos pun. Kan banyak yang doa tuh lewat medsos gitu ya. Ya Allah, ini. Tapi kayaknya kurang khusyuk ya. Itu di sepertiga malam Allah buka itu. Karena di sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia, memberi kepada orang yang minta, ya, mengampuni kepada orang yang minta ampun, ya, beristighfar. Itu barangkali Ibu ya, insya Allah Bu punya harapan. Karena di kita itu ada harapan, khauf dan roja. Ada khauf itu ketakutan, takut ya Allah, betul nggak apa-apa. Karena untuk ayah kasihan, amal kita teh asapang, saya nak baik. Dan roja itu adalah harapan. Kita berharap kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kelak saya dipersatukan dengan orang-orang soleh ini. Ya Allah, kalau ningali orang yang soleh enak ya Bu ya? Enak. Orang untuk soleh kan ningali orang soleh mah Bu, enak kecuali dajjal. Kalau dajjal tuh nggak enak lihat orang yang soleh. Iya, karena apa? Karena kesombongannya. Dajjal itu nggak senang lihat Adam dan Hawa itu rukun, itu nggak senang. Karena apa? Aduh mubin. Dia adalah musuh yang nyata. Ya, bagi siapa? Bagi manusia. Jadi berharaplah, selalu berharap kepada Allah. Karena karena abudu wa karena hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta. Ya. Ya. Cekap pengintan waktunya. Ya, kita tutup saja ya dengan doa. Ini ada Bu Hajah Mahmudah ya, saya juga udah kangen ini suaranya. Mohon Bu Hajah Mahmudah untuk berkenan menutup dengan doanya.